semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 kelas 95 yang beranggotakan Gisela, Cheska, Audrey, dan juga Gevi. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan simulasi sederhana mengenai proses penyaringan darah oleh ginjal sebagai bagian dari sistem ekskresi. Selamat menyaksikan! Alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum ini adalah gelas beker dan labu Erlenmeyer, stopwatch dan corong, serta sendok dan kain kasa atau filter kopi. Bahan yang diperlukan adalah air dan pewarna makanan, serta tepung. Langkah pertama, masukkan beberapa sendok tepung ke dalam gelas beker yang berisi air bersih. Lalu aduklah hingga merata. Kedua, tambahkan beberapa tetes pewarna makanan ke dalam campuran tersebut. Lalu aduk hingga merata. Langkah ketiga, siapkan labu Erlenmeyer dan pasang corong di atasnya. Kemudian letakkan kain kasa atau filter kopi di dalam corong. Keempat, tuangkan campuran air, tepung, dan pewarna secara perlahan ke dalam corong yang berisi filter. Lalu yang terakhir, biarkan cairan menetes ke labu Erlenmeyer dan amatilah air hasil saringan yang menjadi lebih jernih. Proses pembentukan urin berlangsung di ginjal melalui unit fungsional yang disebut nefron. Yang pertama adalah filtrasi, yang terjadi di glomerulus dalam kapsula Bowman, di mana darah yang masuk akan disaring, sehingga molekul kecil seperti air, ion, glukosa, asam amino, dan urea dapat lolos, sedangkan protein dan sel darahnya tertahan. Hasil dari proses ini disebut dengan urin primer. Tahap berikutnya adalah reabsorpsi, yaitu penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna bagi tubuh, seperti air, glukosa, asam amino, dan sebagian ion, yang berlangsung di tubulus contortus proximal, lengkung Henle, dan sebagian tubulus distal. Setelah itu terbentuklah urin sekunder, yang mengandung air, ion berlebih, dan urea. Tahap ketiga adalah sekresi atau augmentasi, yang berlangsung di tubulus contortus distal dan ductus collectivus, yaitu proses pengeluaran zat yang tidak berguna atau bahaya dari kapiler ke dalam tubulus, seperti amonia, kreatinin, dan obat-obatan. Hasil dari proses ini adalah urin yang sesungguhnya, yang kemudian dialirkan menuju pelvis renalis, ureter, kantung kemih, dan akhirnya keluar melalui uretra. Percobaan yang kami buat dapat dikaitkan dengan proses penyaringan darah yang terjadi di ginjal, di mana kertas saringan berperan sebagai glomerulus, pewarna makanan berperan sebagai darah, dan tepung berperan sebagai zat padat yang isinya adalah elemen seluler dan protein plasma. Tetesan filtrat yang tampak bening dapat terjadi karena saat proses penyaringan darah yang terjadi di glomerulus, membran glomerulus dapat menampung zat-zat padat tersebut, sehingga molekul-molekul kecil seperti air, ion, nutrisi, dan gas terlarut dapat melewati membran tersebut.
Jika ginjal mengalami kerusakan, maka fungsinya untuk menyaring darah dari zat-zat sisa dan racun tidak akan berjalan dengan baik. Akibatnya, zat berbahaya seperti urea, kreatinin, dan kelebihan garam ataupun cairan bisa menumpuk di dalam tubuh yang berisiko untuk menyebabkan gangguan kesehatan serius seperti keracunan darah, pembekakan, kelelahan, hingga gagal ginjal. Dalam simulasi yang kita lakukan, filter kopi ataupun kain kasa berperan sebagai ginjal, sementara campuran air, tepung, dan juga pewarna menggambarkan darah kita yang kotor. Ketika filter bekerja dengan baik, air yang keluar menjadi jernih, artinya hanya zat yang boleh dikeluarkan seperti urin yang bisa lewat. Tetapi kalau filter robek ataupun rusak, maka tepung dan juga pewarna ikut lolos dan air hasil saringannya menjadi keruh. Hal ini mirip sekali dengan kondisi ginjal yang rusak. Zat-zat yang seharusnya dibuang malah tertahan ataupun sebaliknya. Zat penting yang seharusnya disimpan bisa ikut terbuang, sehingga tubuh tidak bisa menjaga keseimbangan internal dengan baik. Jadi dari simulasi ini kita dapat memahami betapa pentingnya peran ginjal dan apa bahayanya jika fungsinya terganggu. Jika dalam simulasi penyaringan darah kadar air lebih banyak, maka filtrasi akan lebih cepat dan mudah, tetapi hasil filtrat atau urin akan lebih encer. Hal ini karena air akan lebih mudah melewati filter, misalnya kertas saring, namun partikel tepung yang seharusnya tertahan akan ikut terbawa dalam jumlah yang lebih banyak karena larut dalam air yang berlebihan. Dalam konteks fungsi ginjal, ini menunjukkan bahwa jika tubuh kelebihan cairan, ginjal akan menghasilkan urin lebih banyak dan encer untuk mengeluarkan kelebihan cairan tersebut.